Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman saudara yang senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hadis dan juga ayat Al-Qur'an yang berkaitan tentang musibah maupun penyakit yang ditimpakan Allah kepada kita manusia, khususnya kita seorang muslim. Apa sih hakikat, hikmah maupun pelajaran yang dapat kita ambil, yang dapat kita pahami? Kenapa Allah menimpakan ujian, baik itu penyakit maupun permasalahan-permasalahan yang kita hadapi selama hidup kita? Apakah itu menunjukkan bahwa Allah itu tidak adil? Apakah Allah tidak menyayangi kita? Atau bahkan sebaliknya, itu justru wujud kasih sayang Allah kepada kita dalam rangka menegur kita, memperbaiki kita agar kita menjadi seorang muslim yang beriman, bertakwa, taat kepadanya dan Rasulnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yusibuhu adza min maradin, fama siwahu illa hattallahu bihi sayyi'ati, kama tahuttu syajaratu waraqaha." Tidaklah seorang muslim yang ditimpakan padanya penyakit maupun yang lainnya, kecuali Allah akan menggugurkan dosa-dosanya, sebagaimana pohon menggugurkan daun-daunnya. Hadis ini menjelaskan bahwasanya salah satu hikmah kenapa Allah memberikan penyakit kepada kita, memberikan musibah, itu ternyata sebagai wujud kasih sayang Allah kepada kita, memperhatikan kita agar kita lebih baik lagi ke depannya. Itu cara Allah memberikan pelajaran, teguran bagi kita. Itu cara Allah mengampuni dosa-dosa kita. Tapi tentunya dengan syarat, apabila kita ikhlas menerima ketentuan Allah, ikhlas ketika kita sakit, kita ikhlas, kita sabar, maka insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni. Tapi ketika kita diberikan penyakit oleh Allah, musibah, tapi justru kita hanya berkeluh kesah, tidak ikhlas dan tidak sabar, bahkan kadang-kadang kita menyalahkan Allah, suudzon kepada Allah, maka kita tidak mendapatkan ampunan dari dosa-dosa kita, justru kita akan mendapatkan dosa, tambahan dosa atas perbuatan kita. Dalam hadis yang lain dipertegas kembali bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yusibu minhu. May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah kehendaki ia menjadi orang yang baik, maka Allah akan menimpakan musibah baginya. Mungkin di antara kita selama ini
sudah taat, sudah menjalankan sholat, sudah berbuat baik kepada manusia, sudah bersyukur kepada Allah, sudah maksimal kita beribadah kepadanya. Tapi kenapa Allah masih memberikan musibah, ujian bagi kita? Ternyata di sini Allah menghendaki kita agar kita menjadi hambanya yang lebih baik lagi, kedepannya lebih baik lagi daripada sekarang. Jadi ini suatu kebaikan Allah kepada kita, memberikan teguran kepada kita, menguji kita yang sudah taat, seberapa keimanan kita, seberapa keikhlasan kita, seberapa kesabaran kita di dalam menghadapi ujian yang Allah berikan kepada kita. Teman-teman yang dirahmati Allah, hadis yang satunya lagi yang mempertegas kembali, memperjelas kembali, yang pada akhirnya nanti kita akan kembali kepada Allah. Kita akan meninggalkan dunia ini. Ketika selama hidup kita ini kita senantiasa ikhlas, sabar akan musibah maupun penyakit yang Allah berikan kepada kita, maupun kepada keluarga kita, anak kita, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ma yazalul bala bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'ah. Seorang mukmin maupun mukminah akan selalu mendapatkan ujian dari Allah. Dalam kehidupannya akan selalu bertubi-tubi, silih berganti akan mendapatkan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik kepada dirinya, kepada anak-anaknya. Mungkin anaknya ada yang sakit, anaknya ada yang nakal, anaknya ada yang cacat, atau mungkin Allah berikan musibah, ujian pada hartanya selama hidupnya serba kekurangan, atau tidak hanya kekurangan tapi juga hartanya lebih, tapi ia tidak mempergunakan dengan sebaik-baiknya. Maka barang siapa yang ikhlas sabar akan ujian yang Allah berikan kepadanya, maka ia akan berjumpa kepada Allah hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'ah, dalam keadaan bersih tanpa dosa, sehingga ia kembali kepada Allah menjadi hambanya yang diridhoinya dan hamba yang meridhoi bahwa Allah itu Tuhannya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.